Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali pada subuh hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan serta nikmat beribadah yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Kita masih diberikan Allah petunjuk untuk menjalankan beragam ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat, tentunya juga kepada segenap pengikut beliau, tetap istiqomah, konsisten, konsekuen dalam menjalankan syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Zulhijjah ya. Baru beberapa hari kita telah merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah, yang mana tentunya kita masih untuk hari ini ya sesuai dengan ketentuan Rasulullah melalui hadis beliau, kita masih belum diperkenankan untuk menjalankan ibadah, terutama ibadah sunnah, yakni puasa, shaum ya. Kalau sebelum Idul Adha kita dianjurkan untuk melaksanakan shaum atau siam beberapa hari, 10 hari pertama Zulhijjah, kita sangat atau amat dianjurkan untuk melaksanakan puasa itu paling tidak 1 hari atau 2 hari, tanggal 8 dan 9-nya. Maka sebaliknya pasca Idul Adha kita ya justru diharamkan untuk melaksanakan puasa paling tidak selama 3 atau 4 hari. Nah, cuma permasalahannya bagi yang memahami persoalan dalam artian ibadah dilarang berpuasa ini, karena kita kemarin kembali berbeda dalam melaksanakan Idul Adha, perayaan Idul Adha. Tentu juga berbeda ya hari-hari sesudahnya. Dalam hal ini hari-hari tasyrik, ya. Kalau yang memahami 3 hari sesuai dengan yang kita memulai, maka hari ini sudah hari ke-2 ya.
3 ya. Karena kita Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ketiga, berarti hari terakhir. Nah, hari tasyrik paling tidak nanti sudah selesai. Ba'da asar menjelang maghrib. Bagi saudara kita yang melaksanakan sesudahnya atau hari sesudahnya, yaitu hari Kamis, berarti mereka melaksanakan tasyrik ya besok terakhir. Sekali lagi, tapi ini bukan hal yang untuk prinsip buat kita, karena kembali kepada keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis disebutkan dalam kitab Bulughul Maram yang berbunyi, karena hadisnya panjang maka kami hanya membacakan terjemahnya. Di situ sebutkan bahwasanya sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Ya. Sekali lagi, bahwasanya sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 orang. Yang pertama, seorang laki-laki yang mengemban suatu beban atau tanggung jawab, maka ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan hasil darinya, lalu ia menahan diri. Maksudnya menahan diri untuk tidak meminta-minta. Itu yang pertama, menahan diri. Kemudian yang kedua, laki-laki yang tertimpa bencana alam. Ya, seperti kemarin saudara-saudara kita mengalami kebakaran, itu juga tak terduga, bagian daripada bencana. Dan bencana tersebut merusak hartanya, pastilah ya. Yang namanya bencana sekecil besar maka ada yang merugikan ya, kerusakan dan lain sebagainya. Maka ia boleh minta sampai ia mendapatkan harta kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, yang boleh ya meminta-minta itu adalah yang tertimpa kemiskinan. Ya, ini ada syaratnya nih. Ternyata tidak sederhana yang kita pahami kalau menurut hadis ini. Sampai 3 orang, bukan 1, bukan 2, tapi 3. Ini orang miskin ngaku miskin, tapi harus ada syaratnya. Ya, ada saksi, katakanlah semacam itu. Laki-laki yang tertimpa kemiskinan sampai 3 orang dari orang-orang yang cerdas. Syaratnya lagi cerdas. Sudah 3 cerdas lagi. Ya. Paham berarti dia, harus paham kondisi orang yang miskin ini. Ya, cerdas dari kaumnya, bukan orang lain. Dari pihak kelompoknya, dari kaumnya. Di situ yang memahami kondisinya. Tertimpa yang cerdas dari kaumnya, kemudian berdiri dia mengumumkan bahwa si fulan tadi telah tertimpa kesusahan, kefakiran atau kemiskinan. Ya, pikir. Ya, maka diperbolehkan perbuatan meminta-minta sampai ia mendapatkan harta untuk kebutuhan hidupnya. Maka di akhir hadis ini, meminta-minta selain dari 3 orang tadi, ini ada riwayatnya. Wahai Qabisah, Rasulullah berkata kepada sahabat ini, adalah perbuatan haram. Selain yang 3 itu haram hukumnya. Nah, ternyata berat juga ya untuk memahami kriteria orang yang betul-betul membutuhkan. Dalam hal ini ketika dia memohon atau meminta-minta, adalah perbuatan haram di mana pelakunya memakan harta haram dia sesungguhnya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, di awal kami membacakan sebuah ayat ya di juz 30 surah Ad-Duha. Allah berfirman,
mewanti-wanti kita agar wa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang-orang yang meminta-minta, ya kalau bahasa sederhananya pengemis dan lain sebagainya, maka jangan engkau hardik dia, ya jangan diabaikan, karena di belakangnya itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masalahnya itu kembali tadi yang kita bahas, kriteria yang layak diberi. Contoh sederhana, kemarin kita melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban, membagikan kurban, hewan kurban. Atau sebelumnya, 1-2 bulan sebelumnya, kita juga melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, membagikan zakat fitrah maupun zakat yang lain, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah sudah kita memahami itu orang-orang yang kita maksudkan tadi sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang layak? Ya, berarti kalau kita lihat paling tidak ada beberapa kriteria, ada tingkatan prioritas. Ya, nanti ada yang ngaku miskin atau fakir bahkan, tapi dalam realitasnya tidak sesuai. Terkadang kita melihat itu. Sekali lagi kita harus selektif ya, supaya tepat sasaran. Ya, jangan sampai persoalan mungkin yang menurut kita remeh-temeh ini berakibat buruk kepada kita sebagai mungkin pengelola dan lain sebagainya. Contoh sederhana, ini mohon maaf, kita hanya mendengar saja. Setiap tahun, terutama di Idul Adha, itu ada apa saja informasi yang kita dengar, ya, dalam pembagian itu masih ada yang tidak mendapatkan daging, ya. Pertanyaannya, apakah yang mendapatkan itu sudah layak, sementara ada yang tidak dapat, mestinya layak diberikan. Mudah-mudahan ke depannya kita selektif betulin. Kalau perlu kita survei, ini betul-betul membutuhkan, ya, supaya kita nanti jangan salah. Mohon maaf, tidak ada larangan sebenarnya, ya, untuk memberi kepada orang yang mampu, bahkan kepada yang bukan sekeyakinan dengan kita, dengan syiar dakwahnya. Tapi sekali lagi di sini ada skala prioritas. Ya tentu ya orang yang betul-betul membutuhkan, ya, protein nabati hewani yang mungkin setiap hari tidak bisa mereka dapatkan. Tapi alhamdulillah dengan syariat kurban ini dia merasakan juga sebagaimana orang-orang yang mampu merasakan kenikmatan mengkonsumsi, ya, makanan yang yang baik bagi kesehatan tubuh. Dalam hal ini ya daging dan lain sebagainya. Sekali lagi mungkin ini evaluasi buat kita ya semua untuk kedepannya supaya lebih tepat lagi. Jangan sampai sekali lagi tidak tepat sasaran. Ya, kita prioritaskan tentu betul-betul yang membutuhkan. Kemarin kami ada teman mu'alaf sudah 2 tahun sebenarnya. Kami selalu mau monitor ya, menjaga akidahnya. Ada beberapa jamaah kita pengurus itu mu'alaf dari Tator. Beliau kesulitan ekonomi. Pak Hatta Garit tahu lah beliau orangnya, kesulitan ekonomi. Anaknya 3 orang, masih kecil, ada yang sekolah 1 orang, perempuan semua. Sebelumnya tinggal di Gajah Mada, ya. Sekarang pindah lagi, habis kontrakannya di samping gang yang ada di perumahan Kodim. Kadang kalau beliau kesulitan datang ke kami, adakah sedikit yang bisa kami berikan, baik itu makanan atau yang lain. Insya Allah ada, kita upayakan ya. Ini contoh. Jadi kemarin saat
apa rencana pembagian kupon. Ingat satu itu, Pak Basuni, mana? Ya, masih ingat? Ada saudara kita, mualaf, kita jaga ini, yang sampai karena himpitan ekonomi kembali, kita kawal itu. Tolong satu jatah, dapat atau tidak dapat kupon, tolong satu jatah ini. Sulitan membayar kos, membiayai kesehariannya Senin Kamis karena nggak ada kerjaannya. $600 sebulan kontrakan plus ya voucher listrik. Kadang datang kepada kami, berapa dibutuhkan, seberapa ada, yang penting nyala. Nih Pak, doain aja saya, ada selalu rezeki. Alhamdulillah, Allah tunjukkan kami tidak pernah kesusahan selama membantu orang lain. Terbukti. Ya alhamdulillah, kemarin kita dapat bagian untuk diberikan kepada saudara kita itu. Kemarin sempat terombang-ambing datang di malam apa? Mohon maaf ini cerita Pak ya. Terkait dengan saudara kita yang lebih berhak menerima, katakanlah tadi, apa yang harus kita berikan kepada mereka. Malam lebaran yang pertama maksudnya. Ustaz, kenapa? Hari ini kami mau ke IKN. Ada apa? Ada peluang perumahan ASN. Memang kenapa? Misalnya kami 9 rombongan dari Grogol akan datang. Apa terus? Ya tentu kami butuh biaya transport. Ya, begini, kami nggak langsung menghubungi panitia ya, agak proses panjang ya. Begini ya, misalnya kita musyawarahkan, mudah-mudahan ada nanti bantuan dari Lazis. Alhamdulillah ada saja rezeki ini 100.000, mudah-mudahan bisa aja ongkos ke sana. Besoknya, mohon maaf Ustaz, kami batal datang. Kami disetujui oleh istri. Kenapa? Jangan Bang, jangan pergi dulu ini. Kontrakan kita tertunggak 1 bulan. Itu kita di SMS ini. Tolong disegerakan dilunasi. Ya. Berpikir ya. Akhirnya mengurungkan. Benar juga ini. Nanti disuruh keluar, mau tinggal di mana? Ya. Kita berikan, paling tidak itu beli pulsa ya. Tadi Pak voucher. Nah, alhamdulillah atas persetujuan dari Lazis dia mendapatkan bantuan untuk apa namanya kontrakannya itu selama 2 bulan. Untuk sementara saudara kita ini masih aman. Ke depan kita nggak tahu apakah masih tetap bertahan ya dari apa kontrakannya itu. Mudah-mudahan kita doakan supaya tetap ada solusi ya. Ya, ada solusinya. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf saya menyampaikan ini tidak lain tidak maksud agar kita betul-betul memahami bagaimana sesungguhnya kita memperhatikan kesulitan orang lain. Ya. Mungkin ini sedikit ya. Jamaah mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian mengisi waktu ya dalam kondisi yang agak kurang fitnya. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika kekurangan. Akhir kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.